Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Naimah dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Saudara bisa memanggil saya Mbak Ukti maupun Kak Ukti. Nah, saya asli dari Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan bersamai saudara semuanya dalam mata pelajaran sejarah untuk beberapa minggu ke depan. Nah, sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan langsung masuk materi dalam mata pelajaran sejarah untuk kelas 10. Pada mata pelajaran pendidikan sejarah untuk kelas 10 di paket C, yaitu belajar dari modul 1 berupa dari masa lalu untuk masa depan. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu dari unit 1, yaitu bercermin dari masa lalu. Nah, saudara semuanya, apakah pernah membayangkan kehidupan kita di saat ini di mana semuanya bisa diatur dalam genggaman tangan? Ya, yaitu dengan menggunakan gadget atau telepon. Nah, bagaimana gadget yang semakin kecil ukurannya namun memiliki fungsi yang semakin banyak? Tentu itu perlu dipertanyakan bagaimana awal mula ditemukannya sebuah gadget. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Pada unit 1, yaitu bercermin dari masa lalu, terdapat 3 pokok bahasan utama yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu internet gelombang pertama yang terjadi pada tahun 1985 hingga tahun 1999. Yang kedua, internet pada gelombang kedua yang terjadi pada tahun 2000 hingga tahun 2015. Dan yang terakhir yaitu internet gelombang ketiga yang terjadi dari tahun 2016. Nah, memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu internet gelombang 1. Internet gelombang 1 adalah awal mula terjadinya sebuah internet di dunia ini yang biasa disebut dengan from zero to one, di mana terjadi pada tahun 1985 hingga tahun 1999. Internet gelombang 1 atau yang biasa disebut from zero to one, yaitu internet yang pertama kali ada yang terjadi pada tahun 1985 hingga tahun 1999, di mana gelombang internet pertama ini dirintih oleh Job, Gates, Cass, Moore, Scott, M. Chinelli, Groovy. Mereka berusaha merealisasikan pemikiran Toffler mereka dengan menghasilkan produk-produk untuk membuka akses internet. Nah, pada internet gelombang pertama ini menghasilkan beberapa produk-produk, yaitu berupa 1. Perangkat lunak dasar, 2. Modem, 3. Mikroprosesor, 4. Perangkat keras, dan yang terakhir yaitu jejaring penghubung perangkat keras. Nah, dalam perkembangan internet gelombang pertama ini tentu saja tidak berjalan dengan mudah. Banyak orang yang merendahkan ataupun mencemooh dengan adanya penemuan ini. Salah satunya yaitu mengenai pertanyaan berupa bagaimana sistem kerja dari alat internet ini, terus siapakah nantinya yang akan membutuhkannya. Nah, tentu itu menjadi salah satu hambatan atau menjadi tantangan bagi penemu dari internet gelombang pertama ini. Nah, dari produk internet gelombang pertama ini memiliki kekurangan, yaitu hanya digunakan terbatas, yaitu oleh Pioneer dan Phoebe. Nah, sekarang memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu perkembangan internet gelombang kedua. Pada internet gelombang kedua ini, yang biasa disebut dengan aplikasi dan komersial, terjadi pada tahun 2000 hingga tahun 2015. Pada perkembangan internet gelombang kedua yang terjadi pada tahun 2000 hingga tahun 2015 tentunya lebih baik dibandingkan pada internet gelombang pertama.
Nah, pada internet gelombang kedua ini atau biasa yang disebut dengan aplikasi dan komersial. Pada tahapan ini, konektivitas sudah terbentuk yang ditandai dengan semakin kuatnya mesin pencarian atau yang disebut dengan Google. Pada gelombang ini, perkembangan media sosial yang mampu menghubungkan manusia di berbagai belahan bumi melalui dunia maya, yaitu berupa video, perjalanan, permainan, komunikasi, dan peta. Nah, selain adanya layanan pencarian data, Google juga sudah meluncurkan sebuah e-commerce pada era ini, yaitu pada era ini kita mengenal dengan nama Mark Zuckerberg, Larry Page, Jack Ma, Kevin Systrom, Hart Curly, Steve Chang, Jared Karim, Tim Cook, dan Sergey Brin. Nah, pokok bahasan yang terakhir yaitu perkembangan internet gelombang ketiga atau internet pada saat ini, atau yang biasa disebut dengan era Internet of Things yang terjadi pada tahun 2016 hingga saat ini, di mana pada perkembangan internet gelombang 3 ini jauh lebih canggih dibandingkan pada internet gelombang 1 dan internet gelombang kedua. Pada internet gelombang ketiga yang terjadi pada tahun 2016 ini, internet sudah menjadi milik publik di mana hampir semua orang sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Nah, aplikasi internet ini sudah mampu diterapkan untuk berbagai bidang, diantaranya yaitu untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang keagamaan, dan bidang perdagangan, dan di berbagai bidang lainnya. Nah, itu adalah kegiatan positif dari adanya gelombang internet pada saat ini. Namun, di sisi positif adanya gelombang internet, ada juga kegiatan negatif adanya sebuah internet, diantaranya yaitu terjadi tindakan kriminalitas, adanya perdagangan obat-obat terlarang, dan adanya perdagangan manusia. Itulah salah satu contoh dari kegiatan negatif dengan adanya perkembangan internet pada saat ini. Nah, demikianlah materi mengenai bercermin dari masa lalu berupa perkembangan gelombang internet dari gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Contoh dari perkembangan internet adalah berbicara mengenai suatu peristiwa didasarkan pada kronologi suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Dan dalam sejarah, penting sekali bagi kita memahami alur kejadian suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Nah, dalam mempelajari sejarah selalu berkaitan dengan kondisi kita pada saat ini. Bagaimana sejarah dapat membangun kehidupan kita di masa kini dan selanjutnya dapat kita gunakan sebagai pijakan untuk menyiapkan masa depan kita. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi melalui kontak pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.